Selamat siang, ini yang melanjutkan video saya sebelumnya tentang saya ngebahas ternyata saya tadi itu di DM sama mungkin penonton YouTube saya di sini juga ya, ada Mas Katni namanya, beliau ternyata satu area saya di kampung di Jawa Timur di Pacitan, menanyakan bahwa beliau juga belajar ngonten tapi masih malu untuk tampil wajah kayak begini. Makanya tak dorong aja, ayo Mas gaspol, nggak usah izin, karena apa, orang nggak peduli dengan kita ya. Gak mungkin kita malu tuh, takut. Aku dulu teman-teman, jujur saya cerita, pernah keluar dari saat saya ngantor kerja. Teman-teman saya tuh rata-rata S3 luar negeri, dokter, profesor. Saya keluar kerja dengan kondisi bangkrut. Saya mau bikin konten di Facebook untuk jualan somai saya, rasanya malu. Izin. Mau ngomong tuh jadi nggak keluar. Saya kepikiran, ya teman-teman saya kan orang-orang keren, orang-orang dokter, profesor dari kampus keren luar negeri, ada MIT, belum Jepang, Rusia, Amerika, DLL, berderet tuh title. Apakah mereka pada saat kantor saya oleng dan mereka akhirnya nggak tergaji, apa nggak oleng? Sama oleng. Setelah saya lama-lama saya pakai ilmu masa bodoh ya, yang kemarin saya sempat bahas dan baca, bodoh amat. Saya akhirnya ngonten ngawur apapun saya konten ini, yang saya butuh hidup kok. Saya nggak nyolong, saya nggak ini, saya kontennya dengan gaya kekatroan saya, kengawuran saya, gaspol. Efeknya sekarang ya sudah, ya begini adanya gitu. Saya ngomong las-las saja, maksudnya ya dulu malu, deg-degan guys, walaupun aku nih nggak ngomong di depan panjenengan semua langsung, di kamera gini aja, pah gitu. Tapi setelah repetition unlimited teman-teman, ya akhirnya bisa aja kok gitu. Malah sekarang kalau ngomong kadang-kadang kebablasan, nggak bisa ngerem, terus saja ngoceh, nggak bener juga. Yang ingin saya sampaikan adalah ke beliau tadi, ayo loh, kemarin ada Mas Gedor yang di mana tadi, Ciputat ya beliau. Sekarang kemarin lagi pulang ke Citayam. Sekarang lihat bro, beliau sudah dapat sampel dari Mixio. Nggak semua orang, saya ngajuin sampel ke Mixio aja nggak dapat. Ternyata kemarin yang beliau sama persis ngomong, saya malu Pak, saya malu, saya semangat pokoknya. Sekarang tak komporin, ibaratnya tak omel-omelin, tak uceh-ucehin gitu ya teman-teman. Saya bukan merasa saya jago, enggak. Saya diri saya dulu sama seperti itu. Makanya saya kalau ada orang merasa gitu gregetan, pengen saya tabokin, hayo gitu. Karena ujung-ujungnya itu, mau temen lu siapa, pada saat kita jatuh, pada saat kita bangkrut, jarang ada yang nolongin. Bahkan cenderung menjauh. Majority itu udah hukum alamnya begitu teman-teman. Sudah hukum alamnya begitu. Nggak peduli lu siapa. Andai bahkan lu sampai lu seorang jenderal pun, seorang presiden pun bisa jadi ya begitu, set gitu. Tapi pada saat di atas, bunga, lebah. Itulah hukum alam teman-teman. Jadi kita nggak usah merasa gengsi, bodoh amat. Asal halal, asal tidak melanggar hukum, gaspol. Ya, halal, melanggar hukum, dan masih sesuai jalurnya syariat ya. Syariat itu berarti apa ya? Memenuhi aturannya Tuhan lah gitu ya. Gaspol, nggak usah malu. Yang penting ya itu ya, nggak melanggar hukum, sesuai syariat, halal, bes. Gaspol habis. Itu sih, aku dulu dengar kata-kata ini dari siapa, salah satu orang yang berkecimpung di dunia digital marketing juga. Wah, akhirnya saya gas. Dan kemarin saya ketemu ternyata ada temen bapaknya, temen anakku main bola itu, beliau salah satu dosen juga, bercerita tentang buku masalah bersikap masa bodoh. Dan alhamdulillah ini saya nambah lagi relasi di tempat sepak bola. Kemarin sore saya ngobrol lagi, ternyata beliau pebisnis kafe dan restoran. Aslinya beliau juga orang Jawa, ortunya dari Surabaya, bapaknya dari mana gitu, pokoknya keduanya dari orang Jawa. Dan ternyata setelah saya ngobrol, beliau restorannya banyak, kafenya banyak, luar biasa. Junior saya kalau secara usia, tetapi secara knowledge luar biasa. Dan alhamdulillah saya bisa terhubung, akhirnya saya ngobrol, cerita gimana mas, beliau ternyata mainnya, bisnisnya ini teman-teman, di bidang restoran, dan beliau bermainnya adalah dengan investor. Jadi tidak hutang bank, tapi investor masuk, manajemennya harus benar, kalkulasi, perhitungan segala macam. Dan ternyata cabangnya udah lumayan banyak, ada di Blok M, ada di Menteng, di LL gitu. Saya detailnya saya nggak ituin, cuman yang pengen adalah saya masuk ke lingkaran orang-orang yang vibe-nya positif, yang misinya ya sebagai entrepreneur, wirausaha kayak gitu. Wah,
Subhanallah, terima kasih sekali. Ternyata itulah jalur rezeki itu bisa tembus kemana-mana. Jadi tetap berpikir positif teman-teman. Semangat. Dan teman-teman yang masih mau belajar TikTok, sama, ayo kita sama-sama bareng. Kayak Mas Bro tadi yang ngubungi saya, semangat Mas. Melalui video ini saya ajak jenengan nggak usah malu, nggak peduliin siapapun itu. Bahkan jujur sendiri, keluarga terus istri saya belum ngoceng saya saat awal-awal saya nge-YouTube teman-teman di akunku Supriyanto Cah PCT. Jadi mungkin silahkan kalau mau kekatroan saya dilihat sedetil-detilnya di sana. Itu dari zaman saya dari benar-benar dari nol, bikin konten ngawur, itu kaku, katro, segala macem, itu dicelain biniku sendiri. Jangan ke orang lain, istriku sendiri nyela, Mas, ngomongnya biasa aja, nggak usah dilebay-lebayin. Ya saya kan namanya orang belajar itu ya, mestinya kan didorong, tetapi itulah, ya lingkungan seperti itu. Tapi sebenarnya mereka komplain karena merasa aneh, merasa ini ke kita yang mungkin dilihatnya masih kurang pas, nggak nyaman, tapi tidak bisa membetulkan. Tetapi ya ujung-ujung secara manusia berarti nyela, menghina, itu udah manusiawi, wajar. Jadi ayo teman-teman ya semua di sini untuk affiliate TikTok, teman-teman yang sudah jago silahkan kasih komentar, kasih masukan ke kita-kita. Akunku ini moga-moga menjadi pendorong, penyemangat kita, nggak peduli siapa kita, nggak sekolah, mau S3, I don't care, nggak pedulikan itu. Yang penting ayo berkarya, kita jemput rezeki secara baik, dan cara-caranya juga halal, gaspol. Semoga ini bisa menular. Kemarin nyetrumnya ke Papua ya teman saudara kita, ada yang di Papua, ada yang di Lampung, alhamdulillah, ada yang di Jombang, ada yang di Tuban, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Jakarta. Alhamdulillah kesetrum dari konten-konten ngawur saya di sini, dan juga komentar-komentar semua teman-teman semua nih. Moga-moga ini menggulung dan membuat motivasi ini tersebar, dan kita semua bisa belajar berjamaah, sukses berjamaah. Jangan sampai kita misalkan sukses kaya sendiri aja. Yuk kita bisa berjamaah. Jangan sholat doang yang berjamaah, tapi keberhasilan kita, semangat kita berjamaah itu mungkin salah satu konsep dari sebenarnya dia bisa diambil dari sholat berjamaah kali ya. Tapi sayangnya jamaahnya jangan cuma dicukup di sholatnya saja, tapi jamaah dalam ekonomi kita, TikTok affiliate kita berjamaah, belajar dengan gaya kita masing-masing. Saya masih kembali lagi teringat bahwa saya manusia itu setiap kita DNA-nya selalu berbeda. Apa ya bahasanya? Bener nggak? Setiap kita tuh mempunyai ciri khas masing-masing. Walaupun kembar siam tuh kalau nggak salah ya, kembar yang katanya sama persis. Tetapi ternyata Tuhan selalu membedakan setiap kita. Entah di titik mananya saya nggak paham detailnya. Mungkin teman-teman yang orang kesehatan atau yang lebih paham silahkan dijelaskan, dikasih komentar ya. Ternyata selalu ada pembeda. Nah, di sini coba saya runut nih ya, dengan kekatruan, kendesuan, kekurangan ilmu saya, bahwasanya, loh, kalau emang begini, kita ini adalah udah disiapkan untuk menjadi seorang penjual, marketer yang memulai kemampuan masing-masing ya, karena apa? Sejatinya menjual, marketing, sales itu adalah kita adalah membuat pembeda dengan yang lain, dan itulah yang kita tonjolkan. Justru yang kita jual di situ. Saat orang jualan 100.000, kita jual 1 juta. For example, contoh bedanya sama-sama kita dari TikTok affiliate, tapi kita punya ciri khas masing-masing. Bener nggak? Sama-sama kita berjualan misalkan apa nih tisu, tapi gaya jenengan pasti selalu ada pembedanya. Entah katanya, entah tutur katanya, entah gesturnya, betul nggak? Nah, kalau udah begitu, ngapain kita harus merasa, oh saya belum bisa apa-apa? Nggak apa-apa, itu sadar itu bagus, tetapi pedelah, yakinlah bahwa Tuhan sudah membekali kita dengan sesuatu yang berbeda, dan itu nilai jual kita, teman-teman. Artinya apa? Tuhan sudah menciptakan kita dengan segala kekerenannya. Coba kalau kita dibikin sama persis, apa yang terjadi? Bener-bener nggak ada pembeda satu sama yang lain. Dunia rasa stuck, bahkan tumbang. Karena dengan berbeda itulah yang menarik. Bener nggak, teman-teman? Oke, see you next video. Kalau ini ngoceh-ngoceh ada betulnya, ada baiknya, silahkan diambil. Kalau ada kekurangannya, silahkan kasih kritik dan dikasih komentar sebanyak-banyaknya. Like, komen, dan subscribe supaya akun ini segera bisa dapat bisa ngiklan ya.
Ini sudah 3.300, kurang 700-an jam tayang lagi. Insya Allah sudah bisa monet untuk iklannya. Kalau monet untuk yang lain udah bisa ya. Syarat monet udah bisa, cuma monet yang ada iklannya belum bisa. Tolong dibantu 700 jam tayang lagi. Ya, see you matur suwun semuanya. Sukses untuk kita semua. Semangat terus berapapun hasilnya. Syukuri, insya Allah rezekinya makin digas pola maul. Amin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next video dengan hasil yang istimewa.